Jadi pariwisata holistik bagi saya sebagai pastor paroki sebuah perjalanan pastoral yang mesti menyentuh dan mengubah seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga soal martabat manusia, soal budaya, soal religi, dan juga soal ekologis ke arah yang jauh lebih baik. Sehingga tidak ada yang menjadi korban dari gerak arus pariwisata ini. Jadi ciri khas pariwisata holistik itu tertuang dalam moto berpartisipasi, berbudaya, berkelanjutan. Dan yang tidak boleh kita lupa juga dengan 7 prinsip ramah, yaitu ramah martabat manusia, ramah sesama, ramah budaya, ramah lingkungan, ramah etis religius, ramah keadilan kejujuran, dan juga ramah iptek. Program-program yang sudah masuk dalam program paroki pariwisata holistik ini, yang pertama, liturgi. Liturgi kita, liturgi dari sisi warna pakaian, adat. Minggu ketiga dalam bulan itu, semua umat yang datang misa itu berpakaian adat. Adat apa saja pakaiannya. Lalu kor yang tanggung minggu pertama itu adalah kor adat, bahasa daerah. Lalu yang kedua, kegiatan sosial budaya, sosial. Mengunjungi pantai-pantai asuhan, mengunjungi anak-anak yang terlantar, anak-anak di mana. Macam di sini kan ada banyak pantai asuhan. Itu kan masuk dalam program. Program yang ketiga adalah program misa inkulturatif. Lalu program yang keempat itu lingkungan. Masuk dalam program lingkungan, yaitu pembersihan lingkungan sekitar gereja, pasar, dan terutama mata air. Sangat memperhatikan. Itu masuk dalam program paroki. Itu aspek yang paling penting dalam mengelola sebuah program, yaitu penting adanya monitoring. Dan monitoring ini selalu dibuat bersama pastor paroki, di dalamnya ada DPP dan juga ada DKP. Dan yang dimonitoring juga adalah seluruh program yang disusun sejak awal tahun, sehingga aneka program tersebut dapat dilaksanakan, terutama aneka program khusus di tahun pariwisata holistik ini. Pertama, bahwa panduannya dasarnya adalah program keuskupan dan program paroki. Kemudian melalui rapat Dewan Paroki, DKP, juga ketua wilayah, para ketua KBG, OMK, dan tokoh umat dan tokoh masyarakat, dan hasilnya disampaikan ke KBG, kemudian juga diumumkan di gereja. Program wisata rohani itu adalah yang pertama, mengunjungi orang-orang anak-anak cacat, mengunjungi pantai-pantai asuhan. Lalu yang kedua, perarakan patung Bunda Maria. Perarakan patung Bunda Maria itu nuansa religius sekali, itu budaya itu. Semua yang ikut arak patung ini pakai kain semua. Pakai kain dengan topi, pakaian kebesaran rohani, budaya.
Ya. Lalu yang berikutnya bulan Mei itu adalah misa di gua. Misa di gua semua. Silakan KBG program mau misa di gua mana, di mana tidak jadi soal. Ya. Tapi diberitahukan ke pastor paroki. Kalau menurut saya itu festival Molokai karena melibatkan banyak pihak, termasuk umat agama lain dan juga kuliner dan UKM. Setelah mengikuti festival Molokai, buah-buah dari kegiatan pariwisata rohani menurut saya selama ini antara lain ya umat manusia, khususnya umat di paroki Waisambi, semakin hari, khususnya hari Minggu, umat itu semakin lebih banyak ke gereja. Selain kegiatan wisata rohani, juga banyak kegiatan-kegiatan lain. Dan untuk paroki kita sejak Januari tempat kita sudah launching untuk tingkat parokinya. Dan itu kita sudah laksanakan dengan berhasil. Pariwisata yang berkaitan dengan rohani bukan hanya iman yang ditunjukkan, tetapi bagaimana pariwisata ini mengangkat juga ekonomi dari masyarakat lokal. Kegiatan yang pertama, kegiatan kuliner. Bagi makan ringan, misalnya kami buat keripik pisang, jagung buseng, setelah itu jagung popcorn, lemper, lemet, dan juga kue-kuean. Lalu yang kedua, dari makanan utamanya, nasi, lauk telur ayam, ikan, dan juga daging-daging yang lain. Dan itu juga kami sudah pasarkan itu waktu festival Molokai di Butterfrog. Sedangkan minumannya es buah. Sudah itu ada buat salad dan rujak. Itu dari lalu dari kegiatan kerajinan tangannya. Dari kerajinan tangan ada buat mungkin bisa lihat di situ tadi vas bunga, merangkai bunga, tempat untuk menyimpan tisu, dan itu juga sudah kami pasarkan waktu di sana juga waktu festival itu. Rosario, ada juga kegiatan yang lain kayak buat keset. Waktu COVID itu ada buat masker dari percakain, dan juga ada dompet yang misalnya ada kain-kain kain-kain songke bisa digunakan untuk menjadi dompet. Tentu ada manfaatnya. Manfaat yang pertama, kita membuka lapangan kerja. Yang kedua juga penambahan penghasilan, dan tidak kalah penting peningkatan kesejahteraan dalam keluarga. Kalau bicara soal pendampingan paroki, saya ingin menyampaikan bahwa jauh sebelum sanggar paroki terbentuk, kami sebagai penggiat seni sudah membentuk sanggar masing-masing di paroki MBSB ini. Dan yang paling berkesan bagi kami bahwa pendampingan paroki itu sangat baik, di mana paroki kembali merintis sanggar paroki sendiri untuk mendukung sanggar-sanggar seni yang ada di paroki Waisambi. Dan ini menurut kami pendampingan yang sangat baik, bahwa gereja sudah memberi ruang untuk kami para pelaku penggiat-penggiat seni, khususnya untuk sanggar budaya, agar religi dan budaya bisa berjalan bersama. Dan ini kami sangat menyambut baik, dan semoga bisa berjalan lebih baik dan bisa berjalan bersama. Saya kira manfaatnya sangat baik untuk kami, terutama untuk penggiat-penggiat seni. Karena di paroki MBSB ini pelaku seni, terutama sanggar-sanggar seni, sebelum sanggar paroki terbentuk, sudah ada beberapa sanggar di wilayah potensi paroki Maria Bunda Segala Bangsa. Ada sanggar iProduction, sanggar yang paling senior menurut kami saat ini di wilayah Waisambi di paroki MBSB. Ada sanggar Potang Iring, juga ada sanggar Legori, itu sanggar kita sendiri. Juga ada sanggar Welasambi. Selanjutnya ada sanggar Congkasai yang merupakan sanggar yang dirintis oleh gereja sendiri, yaitu paroki Maria Bunda Segala Bangsa.
Perubahannya sangat besar juga. Ada ibu terinspirasi untuk bergerak di bidang UMKM itu. Ada keberanian di sana, keberanian untuk menjual kue, keberanian untuk membuka catering, bahwa ada sih suatu motivasi, tidak ada takut lagi yang mungkin tidak baik. Ada keberanian bahwa hidup itu harus banyak kegiatan untuk penambahan penghasilan. Ya, ini yang memang terus menggebu-gebu di dalam ingatan kami, terutama di mana kami mengikuti festival Golokoe kemarin, yang dimana event itu adalah event gereja yang luar biasa, ya, luar biasa, menggema hampir di seluruh Manggarai Raya dan mendunia. Ada pelatihan, ya. Lalu yang kedua, menghadirkan narasumber yang profesional, ya, itu sangat. Dan jauh lebih penting juga ada support, ya, memberikan motivasi dari paroki, memberikan dorongan, dan perlu juga memfasilitasi. Berbicara soal harapan, tentu harapan kami para penggiat seni, pelaku sanggar pasti banyak. Tapi yang lebih utama bagi kami adalah paroki selalu mendukung untuk pengembangan sanggar-sanggar kami. Ya, kalau mau dibilang sanggar-sanggar seni yang ada di paroki ini masih banyak membutuhkan peralatan, kostum, dan properti, alat musik, dan banyak sekali kebutuhan sanggar kami.